Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lemban Tanah Doang TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, keempat hari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga hari-hari selanjutnya kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sampai pada akhir Ramadan nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami akan menyampaikan ceramah Ramadan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah puasa kita. Ini tentunya berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari atau apa yang terjadi pada diri kita. Apakah membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah menangis. Dalam kehidupan masyarakat kita, terkadang masih ada yang beranggapan bahwa menangis membatalkan puasa. Itu biasa di sila ajaran, terutama terhadap anak-anak kita yang masih kecil. Biasa masih ada orang tua yang karena menginginkan adanya anaknya gembira menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa, ketika anaknya diajari untuk berpuasa kemudian menangis, maka biasa laku wajah aku ngerang ke batal puasa. Pemahaman yang seperti ini mungkin bisa kita rubah, meskipun tujuan daripada pendidikan terhadap si anak itu adalah supaya dia bergembira menghadapi bulan Ramadan atau bulan puasa, tetapi hendaklah kita memberikan pemahaman yang lebih berarti atau lebih baik. Jangan kita memberikan pemahaman yang salah dengan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah bekam. Bekam ini adalah salah satu teknik pengobatan di zaman Nabi, yaitu dengan mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh kita melalui cara menghisap. Sekarang memakai alat tertentu, alat khusus, dan itu digunakan untuk mengeluarkan darah kotor.
Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa bekam ihtilam itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Yang melakukan bekam ketika dalam keadaan berpuasa dianggap makruh apabila ketika dia berbekam berpengaruh terhadap fisiknya, dalam pengertian bahwa membuat yang sementara berpuasa ini atau yang bersangkutan menjadi lemah. Tetapi puasa tetap sah. Jadi masalah bekam tidak ada persoalan di antara para ulama. Mereka sepakat bahwa bekam sama sekali tidak membatalkan puasa, tentunya didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ihtilam atau mimpi basah. Terkadang kita yang sementara melaksanakan ibadah puasa, entah dalam keadaan tertidur sesudah melaksanakan ibadah sholat subuh, ataukah tidur pada waktu siang hari, mungkin ada di antara kita yang mengalami ihtilam atau mimpi basah tersebut, sehingga di dalam hatinya timbul keraguan, apakah puasa saya ini batal atau tidak. Hadis Nabi yang sama menyebutkan tentang ihtilam ini, mimpi basah ini, dan para ulama juga menjelaskan bahwa ihtilam mimpi basah dikala orang berpuasa itu sama sekali tidak membatalkan puasa, dan yang bersangkutan boleh meneruskan puasanya karena tetap dianggap sah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah yang sering menjadi persoalan kita juga, menggosok gigi dan mencicipi makanan. Menggosok gigi biasa masih ada yang ragu-ragu dan menganggap makruh ketika menggosok gigi, terutama sesudah matahari tergelincir ke arah barat. Ampamai musambajan lohor biasa anggap makruh, apalagi karajie kalau dia menggosok gigi. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Umar, berkata bahwa tidak ada masalah atau tidak mengapa orang yang berpuasa menggosok gigi pada pagi hari atau sore hari. Ini berarti bahwa bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, kalau dia merasa bahwa bau mulutnya akan mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya, maka boleh dia menggosok gigi, baik itu pagi, siang, ataupun sore. Kita biasa masih ragu-ragu, terutama ampa karahiyah ini, tentang menggosok gigi ini, karena laku biasa pakai makruh, pakai karu puasa.
itu sama sekali dibantah oleh sekian ulama yang tetap membolehkan menggosok gigi meskipun pada sore hari. Ada juga yang berpandangan karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat seperti bau minyak kasturi. Ulama memaknai hadis ini bahwa yang dimaksudkan dengan bau mulut orang yang berpuasa itu adalah ucapan-ucapan atau sesuatu apa-apa saja yang dibicarakan oleh orang yang berpuasa itu sesuatu yang baik atau mengarah kepada kebaikan, sehingga dengan demikian maka ganjaran dari apa yang dilakukan oleh orang berpuasa, yaitu senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik atau mengarah kepada kebaikan, inilah yang nanti hari kiamat diganjar dengan bau minyak kasturi pada hari kiamat atau di hari akhirat nanti. Jadi ucapan Ibnu Umar ini bisa kita perpegangi bahwa kalau kita merasa bau mulut akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, maka silahkan menggosok gigi pagi, siang, ataupun sore hari. Tidak ada larangan dalam masalah ini, dan puasa kita tetap dianggap sah. Sama halnya dengan mencicipi makanan. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, pernah berkata bahwa ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin mencicipi makanan atau diterisilajar rikuah ila coba-coba baji umpagilena, hal umpagilena, maka itu pun diperbolehkan menurut Ibnu Abbas. Tidak mengapa. Yang penting jangan tertelan. Sama ketika kita menggosok gigi atau sama ketika kita berkumur-kumur, itu diperbolehkan. Yang penting jangan ada yang melewati tenggorokan kita, jangan sampai tertelan. Jadi meskipun agama atau para sahabat membolehkan, tetapi kita tetap hati-hati, karena jangan sampai ada sesuatu yang melewati tenggorokan kita dan itu pada akhirnya akan membatalkan puasa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang sering menjadi permasalahan kita yang sehubungan dengan pelaksanaan ibadah puasa adalah ketika kita berbuat sesuatu yang melanggar agama, sesuatu yang menurut ajaran agama kita dianggap berdosa, apakah membatalkan puasa atau tidak. Ketentuan agama kita adalah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka semua hal-hal yang akan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa kita, maka itu sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok atau dusta, dan lain-lain sebagainya yang menurut agama kita berdosa, itu sebaiknya ditinggalkan. Akan tetapi terkadang di luar kesadaran kita,
entah kita sengaja atau tidak, kita berbuat sesuatu yang menurut ajaran agama kita itu dianggap berdosa. Misalnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, atau kata-kata yang menyinggung perasaan saudara kita. Sebagian ulama menganggap ini membatalkan puasa, tetapi mayoritas ulama dan bahkan di antara imam mazhab yang empat itu mengatakan bahwa seandainya ghibah membatalkan puasa, maka puasa yang kami laksanakan itu semuanya batal. Berdasarkan dari penjelasan para ulama ini, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam pelaksanaan ibadah puasa, ketika kita keliru dan pernah melakukan sesuatu yang dianggap oleh agama merupakan perbuatan dosa, maka puasa kita tetap sah, tetapi ada pengurangan nilai puasa. Pahala kita sah, puasa kita sah, tetapi nilai pahalanya itulah yang berkurang. Yang terbaik tentunya bagi kita adalah meminimalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan ibadah puasa kita atau menghilangkan sama sekali. Ini tentunya demi peningkatan kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang sering juga dipersoalkan, itu adalah bagi mereka yang sudah berkeluarga, suami istri, ketika sementara menjalankan ibadah puasa, apakah boleh mencium istrinya? Apakah mencium istri tidak membatalkan puasa atau membatalkan puasa? Di dalam hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah puasa pernah mencium istrinya, dan istrinya pun mengakui hal itu ketika ditanya oleh para sahabat. Juga pernah kejadian dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang datang melapor kepada Nabi tentang peristiwa yang sama dengan pernah apa yang dilakukan Nabi terhadap istri beliau. Pemuda ini dalam keadaan berpuasa mencium istrinya, dan kemudian beliau ragu, langsung mendatangi Nabi dan menanyakan hal tersebut. Nabi mengatakan bahwa puasa tetap sah, tidak membatalkan puasa sama sekali. Akan tetapi dalam hal ini, Nabi ketika memberikan jawaban tentang kejadian atau pertanyaan yang sama, kalau ada dua orang yang berbeda, biasanya Nabi juga memberikan jawaban yang berbeda. Misalnya seorang kakek yang datang bertanya kepada Nabi tentang hal itu, apakah boleh mencium istrinya atau tidak, Nabi mengatakan boleh atau silahkan, meskipun Anda dalam keadaan berpuasa. Tetapi ketika ada salah seorang pemuda
bertanya kepada Nabi tentang kebolehannya mencium istrinya di saat sedang berpuasa, Nabi mengatakan jangan. Kenapa Nabi memberikan jawaban yang berbeda? Ini tentunya didasarkan pada kondisi atau keadaan masing-masing orang tersebut. Ketika beliau memberikan jawaban terhadap si kakek bahwa boleh mencium istrinya karena keadaan si kakek yang mungkin sudah bisa mengendalikan dirinya, terhadap si pemuda ini jawaban yang diberikan Nabi adalah tidak boleh. Karena apa? Mungkin melihat bahwa keadaan pemuda ini kalau dia diperbolehkan maka akan mudah mengantarkan dia kepada lembah yang haram. Mungkin dia tidak akan bisa mengendalikan nafsunya dan akan beralih kepada hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal, beberapa persoalan yang sering terjadi pada masyarakat kita atau pada diri kita, dan tentunya ketika kita masih ada keraguan, maka semuanya kita kembalikan kepada ahli, para ulama, dan tentunya kita bisa mendasari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.